dari mahasiswa semester 6 dari PKK 1 kelompok 1 mata kuliah Koperasi CU dari kampus Setakat Negeri Pontianak. Bapak boleh memperkenalkan diri? Baik, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di tempat kami. Mohon maaf tempatnya ya agak apa adanya. Saya Yohanes Petenlewo, kebetulan sejak mungkin sekitar 12 tahunan ya, itu bergabung di Kredit Union Muara Kasih. Ya, sejauh ini sih sebagai anggota gitu ya. Sebagai anggota, oke. Baik, kita mulai pertanyaannya Pak ya. Apa yang mendorong Bapak untuk bergabung dengan Koperasi CU Muara Kasih? Awalnya itu seperti tak sengaja begitu. Jadi kami dulu kan ditawarkan ada kredit kaplingan tanah gitu ya. Nah, kredit kaplingan tanah itu syaratnya bisa kredit tapi melalui CU itu tadi, melalui Kredit Union. Jadi sebelum kami terdaftar sebagai anggota itu sudah boleh ditawarkan, sehingga wah ini kesempatan bagus nih. Kalau di lembaga keuangan lain kan harus mungkin kita punya tabungan berapa, punya masa keanggotaan berapa baru jadi itu kan. Tapi di Kredit Union Muara Kasih karena waktu itu juga memang masih awal-awal baru buka, sehingga memang kami diberi kesempatan untuk itu. Jadi kami mengambil kreditan tanah kaplingan itu dengan kredit tapi diangsur melalui CU Muara Kasih itu. Nah, itu awal mula saya gabung di CU. Baik, apa saja tantangan utama yang Bapak pernah hadapi selama menjadi anggota CU Muara Kasih? Sebetulnya kalau sebagai menjadi anggota sih tidak terlalu ada tantangan. Hanya ya kan kalau kita sebagai anggota ataupun sebagai pengurus itu kan ada misi untuk mencari anggota baru gitu ya. Nah itu yang menurut saya susahnya di situ, karena kayak kemampuan untuk menjual produk CU ke warga lain, ke umat lain itu agak terbatas gitu. Saya cara untuk ayo masuk CU ya paling gitu-gitu aja. Tapi sejauh ini kan saya belum dapat anggota dari ya teman-teman lain. Paling saya bawa keluarga saya aja baru itu. Sehingga tantangannya itu bagaimana cara atau merekrut anggota, itu yang menurut saya masih agak tidak gampang gitu. Betul. Apakah keanggotaan dalam Koperasi CU Muara Kasih ini memperkaya atau memperdalam kehidupan iman Bapak pribadi? Ya secara umum sih menjadi anggota CU itu kan ya karena kebetulan CU yang saya ikuti ini ketuanya pastor, kemudian anggotanya rekan-rekan pengurus itu ya termasuk aktivis gereja gitulah. Sehingga ya memang secara tidak langsung tidak bicara soal iman secara langsung, tetapi dalam setiap kegiatan, setiap event apa-apa itu ya itu biasa diawali dengan misa gitu ya. Dibuka dengan doa, pakai tata cara rohani gitu. Sehingga yang menurut saya CU ini walaupun dia lembaga keuangan, tetapi juga dalam hal iman itu bisa membantu mengembangkan iman. Bahwa secara iman kita terpanggil juga untuk menolong, untuk membantu mereka yang lebih rentan daripada kita gitu sih. Oke, kalau perubahan dalam kehidupan ekonomi Bapak selama menjadi anggota Koperasi CU apakah ada gitu? Iya, kalau sebelum jadi anggota CU itu kan saya mikirnya penghasilan gaji saya ya untuk diolah untuk keluarga sesuka saya bagaimanapun caranya. Tapi dengan masuk di CU ini kan ada pelajaran kayak literasi keuangan gitulah, sehingga penghasilan yang kita peroleh itu bagaimana cara mengelolanya supaya bisa cukup, terus mungkin dialokasikan untuk kayak tabungan untuk masa depan anak, untuk hari tua segala macam. Itu saya belajarnya dari situ, dari CU. Jadi kalau dulunya kan kita pikir saya pegawai negeri nanti ada pensiunnya. Tapi kan dengan masuk di CU itu kita belajar, saya belajar untuk bagaimana
mengelola keuangan saya supaya ya paling enggak tidak minus lah di ujung-ujung bulan kayak begitu. Jadi lebih terorganisir, lebih baik gitu ya. Teratur sedikit mengelola keuangan. Ini berarti dampak yang Bapak rasakan ya, selama menjadi anggota CU. Ya. Kalau nilai-nilai Katolik, nah nilai-nilai Katolik apa saja yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pelayanan koperasi ini, Pak? Nilai-nilai Kristiani yang menurut saya tampak dari CU itu termasuk juga kesederajatan. Jadi di CU itu kan tidak ada memandang oh ini pejabat, oh ini orang biasa gitu ya. Jadi dari pegawai, dari kepala dinas sampai tukang kebun menjadi anggota CU ya sama saja. Itu saya hubungkan dengan misalnya kalau kita sebagai anggota gereja itu kan tidak memandang dia jabatannya apapun, tapi sebagai umat Allah kita punya hak dan tanggung jawab yang sama. Nah begitu juga ketika menjadi anggota CU itu tidak memandang latar belakang itu, tapi semua sama di hadapan Allah gitulah. Sehingga kalau dihubungkan dengan konsep gereja sebagai umat Allah yang kalian pelajarin di kampus itu dengan anggota CU itu sebagai setiap anggota sekecil apapun sumbangannya itu adalah pemilik dari CU. Jadi semua diperlakukan sama, sederajat, semangat persaudaraan, pelayanan, cinta kasih itu muncul di sana. Sehingga bagian dari kerja CU itu ya untuk pelayanan di bidang ekonomi, tapi kemanusiaan dan kesederajatan antar sesama manusia itu juga diperhatikan. Berarti kalau di dalam ajaran sosial gereja ini termasuk nilai-nilai subsidiaritas. Nah itu dia, terima kasih ya. Wah ternyata luar biasa ya pemahaman kalian. Nah itu ajaran sosial gereja. Hanya karena istilah ini kan ajaran sosial gereja itu kan kurang populer gitu ya. Kurang populer di masyarakat. Di masyarakat. Jadi ya paling yang kita belajar khusus itu yang tahu. Tapi itulah bentuk pelayanan gereja terhadap masyarakat. Jadi bukan gereja tuh hanya tutup mata melihat orang miskin diperlakukan tidak adil dan segala macam. Tapi itulah satu dalam tanda kutip wujud nyata pelaksanaan ajaran sosial gereja dalam konteks Indonesia gitu, ekonomi dalam konteks ekonomi di Indonesia. Dan ya puji Tuhan di Kalimantan Barat ini kan ya boleh dikatakan lumbungnya CU di Indonesia lah. Iya, karena betul. Karena paling banyak gitu ya di kota ini, misalnya ada sekian banyak unit-unit bahkan kantor pusat CU di sini. Jadi ya untuk belajar soal CU tidak gampang lah, ada mudah lah di sini. Oke, baik Bapak. Pertanyaan terakhir ini, apakah koperasi CU Muara Kasih ini terbuka untuk anggota dari agama lain? Oke. Walaupun memang nuansa pengelolaan CU itu kebanyakan berasal dari gereja gitu ya. Jadi biasanya yang pendorong pelopornya boleh dikatakan. Pelopor CU itu rata-rata orang Katolik. Tetapi dalam semangat prinsip CU itu tidak membatasi diri pada etnis, kelompok agama atau suku tertentu. Jadi memang selalu terbuka untuk semua. Termasuk di CU Muara Kasih ini walaupun tidak banyak, tapi ketika di rapat anggota itu banyak juga yang hadir pakai jilbab gitu ya, teman-teman muslim dari etnis Madura, dari Melayu itu sama, artinya kita terbuka untuk semua sih. Saya kira di CU manapun begitu. Jadi kalau misalnya tadi dihubungkan dengan ajaran sosial gereja itu kepeduliannya tidak hanya ke dalam, hanya nolong orang-orang Katolik saja gitu ya, iya, betul. Tapi juga untuk dunia ya, dalam konteks yang lebih kecil ya tetangga sekitar, orang-orang lokal yang ya kita nih sedemikian pluralnya gitu ya, berbeda suku, berbeda agama, maka kredit union dimanapun pasti terbuka untuk semua, termasuk dari di CU Muara Kasih ini. Itu begini. Jadi secara tak kasat mata CU Muara Kasih ini sebenarnya menerapkan nilai-nilai ajaran sosial gereja. Betul ya. Sangat terbuka itu. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk kami wawancarai. Iya, sama-sama ya. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin agak terbatas pemahaman saya. Tidak, bagus sekali. Bye bye.